Bab 1647. Legenda kultivator kuno. Mendengar perkataan Bayuku ini, semua orang di tempat itu langsung melihat ke bagian perut warrior Yang, dan ekspresi warrior Yang juga segera berubah. Di tempat itu, suasana menjadi tegang. Pada saat ini, perut warrior Yang tiba-tiba menggeliat, kemudian sepasang cakar putih kecil muncul dari pakaian warrior Yang. Segera, muncul sebuah kepala kecil. Binatang kecil ini adalah Shiro. Shiro melirik semua orang sejenak, lalu kepalanya masuk kembali, hanya menyisakan sepasang mata yang terus berkedip di luar. Penguasa spiritual. Melihat binatang kecil ini, cahaya keterkejutan melintas di mata Bayuku, tetapi segera, ekspresinya menjadi muram, karena pohon jiwa tidak ada pada warrior Yang. Ekspresi orang tua berjubah dan Jordiku yang berada di samping Bayuku juga menjadi muram, karena pohon jiwa tidak berada di lautan kesadaran warrior Yang. Itu berarti keluargaku kalah dalam taruhan kali ini. Kalah taruhan bukanlah apa-apa, yang paling penting adalah pohon jiwa hilang. Di samping, warrior yang mengusap kepala Shiro, lalu menatap Bayuku, senior, mana buah neraka itu? Di kejauhan, Bayuku menatap warrior yang untuk waktu yang lama, lalu mengangguk. Kemudian, dia menjentikkan jarinya, sebuah buah yang berwarna hitam muncul di depan warrior Yang. Namun, sebelum warrior yang bisa melihat itu dengan jelas, Din yang berada di sampingnya mengulurkan tangan kanannya dan menyimpan buah itu. Warrior yang menatap Din Yang dan tidak berbicara. Din Yang menatap Bayuku, Bayu, masalah hari ini cukup sampai di sini saja. Bagaimana? Bayuku tersenyum tipis, kelak akan bertemu lagi. Setelah selesai mengatakan itu, dia berbalik dan langsung menghilang bersama dengan orang tua berjubah, Jordiku dan Marvelku. Pada saat ini, ekspresi Din Yang dan Zhou yang tiba-tiba menjadi muram. Di tempat, setelah terdiam untuk waktu yang lama, Din Yang tiba-tiba menoleh ke warrior Yang, mengapa memprovokasi keluargaku? Warrior yang merasa bingung, maksudnya apa? Maksudnya apa? Pada saat ini, Zhou yang tiba-tiba berkata, "Bung, tahukah kamu, tadi kamu hampir saja mati." Warrior yang sedikit mengangguk, "Aku tahu." Zhou yang hendak mengatakan sesuatu lagi, saat ini Din yang tiba-tiba berkata, "Jangan katakan lagi. Anak ini sama sekali tidak mengenal keluargaku. Tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan, itu juga tidak akan berguna." Zhou yang menatap warrior Yang, lalu menggelengkan kepalanya. Mereka yang tidak tahu apa-apa tidak takut pada apapun. Warrior Yang. Pada saat ini, Din Yang menatap warrior Yang dan berkata, "Keluargaku biasanya tidak menunjukkan apa-apa, tetapi mereka memiliki latar belakang yang sangat dalam. Dulu, di alam semesta ini, belum ada 8 keluarga besar. Pada waktu itu, hanya ada satu keluarga super. Tahukah kamu siapa keluarga super ini?" "Keluargaku," ujar warrior Yang. Din Yang sedikit mengangguk, "Benar, itu adalah keluargaku." Kemudian, karena beberapa alasan, mereka bubar, dan dengan demikian ini memberi kita para keluarga besar kesempatan untuk bangkit. Sejak saat itu, keluargaku menjadi lebih sederhana. Meskipun mereka menjadi lebih sederhana, namun keluarga besar lainnya, termasuk keluarga Ying, tidak akan ada yang sembarangan memprovokasi mereka. Apakah kamu tahu kenapa? "Kenapa?" tanya warrior Yang dengan penasaran. Din Yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena ada seorang kultivator kuno di keluargaku." "Kultivator kuno?" Warrior Yang merasa bingung. Kultivator kuno, dia juga pernah mendengarnya dari Kuart, tetapi dia tidak begitu memahaminya.
Din yang berkata, dahulu kala, pada waktu itu manusia baru muncul di alam semesta ini. Pada waktu itu klan manusia adalah makhluk paling lemah di galaksi Bima Sakti. Manusia dibantai dan diperbudak oleh ras lain. Sampai kemudian, ada banyak manusia jenius muncul di dunia ini. Manusia-manusia ini menciptakan berbagai metode kultivasi. Melalui kultivasi, manusia menjadi lebih kuat. Kemudian, manusia perlahan-lahan berhenti ditindas oleh ras lain. Berbicara sampai di sini, dia melihat ke langit, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata lagi, pada saat itu, sekelompok orang itu tidak hanya menciptakan berbagai metode kultivasi, tetapi juga menciptakan peradaban manusia. Standar moral dan kode etik masyarakat, berbakti, setia. Semua diciptakan oleh kelompok orang itu. Pada masa itu adalah masa kejayaan klan manusia, dan sekelompok orang itu juga merupakan kultivator pertama klan manusia. Peradaban. Mendengar perkataannya itu, warrior yang langsung kagum pada orang-orang itu dari lubuk hatinya. Betapa menakutkannya jika manusia tidak memiliki peradaban. Dapat dikatakan bahwa kontribusi dari sekelompok orang itu bagi klan manusia benar-benar sangat besar. Saat ini, Din yang berkata lagi, sayangnya, pada akhirnya, entah karena apa, sekelompok orang itu akhirnya menghilang. Mereka tidak hanya menghilang, mereka tampaknya telah saling membunuh sebelum menghilang. Saling membunuh. Warrior yang sedikit mengernyit, maksudnya apa? Din yang menggelengkan kepalanya, aku juga tidak begitu jelas, karena hal-hal menyangkut kultivator kuno, benar-benar sangat sedikit. Dalam sejarah kita, tidak ada catatan tentang mereka. Alasan bisa mengenal mereka adalah karena ada peninggalan tulisan yang tersisa dari gua tempat para kultivator kuno pernah berlatih. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, alasan mengapa mereka saling membunuh tampaknya karena pemikiran yang berbeda. Singkatnya, ini tidak penting, yang penting adalah di keluargaku pernah ada kultivator kuno, jadi, apakah kamu mengerti? Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, itu pasti tidak sesederhana itu bukan? Din yang sedikit mengangguk, dalam keluargaku, ada benda suci yang ditinggalkan oleh kultivator kuno. Alasan mengapa keluargaku bertahan dari zaman kuno yang sudah berlalu berabad-abad itu hingga sekarang adalah karena benda suci ini. Selain itu, keluargaku juga memiliki beberapa metode kultivasi khusus, seperti kultivasi jiwa. Meskipun beberapa orang dari keluarga besar lain juga bisa kultivasi jiwa, namun mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluargaku. Singkatnya, keluarga ini sangat tidak bisa ditebak dan memiliki latar belakang yang paling dalam. Berbicara sampai di sini, dia menatap warrior yang, apakah pohon jiwa benar-benar tidak ada padamu? Warrior yang segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Lelucon, bagaimana mungkin dia akan mengakuinya? Jika mengakui itu, masalahnya akan menjadi gawat dan konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Din yang menatap warrior yang untuk waktu yang lama, lalu mengangguk, kamu harus sedikit lebih berhati-hati, karena keluargaku jelas tidak akan menyerah begitu saja, apakah kamu mengerti? Warrior yang sedikit mengangguk, ya. Din yang menjentikkan jarinya, dan buah berwarna hitam muncul di depannya. Buah itu seukuran kepalan tangan, dan warnanya hitam pekat, tidak hanya berwarna hitam pekat, bentuknya juga sedikit mengerikan. Saat ini, Din yang berkata, ada aura jahat pada buah ini, dan aura itu dapat dengan mudah memengaruhi jiwa dan pikiran seseorang. Tapi saat ini aku telah menghilangkan aura jahat itu, jadi tidak akan berpengaruh padamu.
Warrior yang mengambil buah itu dan berkata, dapatkah buah ini meningkatkan tubuh fisik? Din yang mengangguk dan berkata, buah ini sebenarnya setara dengan semi tingkat alami. Tidak hanya dapat meningkatkan tubuh fisik, tetapi juga merangsang jiwa dan kekuatan rohmu, tetapi akan sangat menyakitkan, jadi kamu harus memiliki persiapan mental. Sakit. Warrior yang tersenyum, hal yang paling tidak dia takuti sekarang adalah rasa sakit. Dia menyimpan buah itu dan berkata, terima kasih, senior. Din yang menatap warrior yang sejenak dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, ayo pergi, kembali ke keluarga Yang. Dia melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, ketiganya menghilang di tempat. Dan 15 menit setelah Din Yang dan yang lainnya menghilang, Bayuku dan yang lainnya muncul di tempat itu lagi. Bayuku menatap Marvelku yang berada di sampingnya, apakah kamu ada mendengar sesuatu? Marvelku terdiam beberapa saat, lalu berkata, dia bilang pohon jiwa tidak ada padanya. Mata Bayuku sedikit menyipit, pada saat ini, orang tua berjubah berkata, aku rasa itu ada padanya. Bayuku berkata, aku juga merasa itu ada padanya. Marvelku menatap Bayuku, kenapa? Bayuku berkata, jika itu adalah orang biasa, bahkan jika pohon jiwa dibawa pergi oleh master alam alami, mereka juga tidak dapat menutupi aura kekuatan jiwa yang berasal dari pohon jiwa. Tetapi setelah Jordiku dan yang lainnya mengejarnya sampai di sini, kekuatan aura jiwa itu langsung menghilang begitu saja. Setelah berbicara sampai di sini, dia terdiam sejenak, kemudian berkata, apakah kalian tidak menyadari bahwa kesadaran ilahi kita sama sekali tidak dapat merasakan aura anak itu? Jika aku tidak salah menebak, dia memiliki metode khusus untuk menutupi auranya. Cahaya dingin melintas di mata Marvelku, kenapa tadi tidak menahannya pergi? Bayuku sedikit menggelengkan kepalanya, meskipun keluargaku tidak takut pada keluarga Yang, namun saat ini tidak perlu terlalu keras pada keluarga Yang. Kamu juga jangan diam-diam mengganggunya. Yang paling penting bagimu sekarang adalah melindungi tempat rahasia itu. Jangan biarkan orang luar tahu. Sedangkan warrior yang ini. Berbicara sampai di sini, kilatan dingin melintas di matanya, tidak ada yang boleh mengambil barang dari keluargaku. Kota Tianji. Setelah kembali ke kota Tianji, warrior yang langsung pulang ke rumahnya, kemudian memasuki pagoda Hongmeng. Di lantai pertama pagoda Hongmeng, warrior yang menemukan Shiro. Saat ini, Shiro memegang pedang kayu di cakarnya, dan di depan Shiro adalah pohon jiwa. Shiro sedang mengobrol dengan pohon jiwa. Warrior yang menatap Shiro sejenak. Tidak perlu dikatakan lagi, pohon jiwa itu pasti diculik oleh Shiro, tapi untuk apa Shiro menculik pohon jiwa itu? Pada saat ini, pohon jiwa tiba-tiba bergetar, kemudian bergerak dan datang ke sisi Ella. Kemudian, sedikit demi sedikit kekuatan jiwa keluar dari tubuhnya, dan akhirnya, semua kekuatan jiwa ini masuk ke dalam tubuh Ella. Shiro yang berada di samping terus menatap Ella, matanya penuh dengan penantian. Melihat kejadian ini, warrior yang langsung mengerti. Dia mengerti mengapa Shiro ingin menculik pohon jiwa. Karena Ella. Dengan bantuan kekuatan jiwa yang terus-menerus keluar pohon jiwa, jiwa Ella akan berangsur-angsur menjadi padat. Melihat kejadian ini, warrior yang merasa lega. Ternyata benar, pohon jiwa ini bisa menyembuhkan Ella. Sekitar 1 jam kemudian, di hadapan warrior yang, Shiro, dan valet yang baru saja tiba, Ella perlahan membuka matanya.
Warrior yang bergegas berjalan ke sisi Ella dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ella menyeringai dan berkata, "Seharusnya tidak akan mati." Warrior yang sedikit tersenyum, lalu berkata, "Tidak akan, ada aku di sini, kamu tidak akan mati." Pada saat ini, Shiro tiba-tiba terbang ke depan Warrior Yang, kemudian berbaring di dada Warrior Yang, dan mulai menangis. Dia menangis sambil menggosok kepalanya di dada Warrior Yang. Segera, semua orang di tempat itu tenggelam dalam kabut putih. Warrior Yang bersambung.